perkenalkan nama saya Mishy Marharini Meneking dari Politeknik Negeri Manado, jurusan Administrasi Bisnis, program studi Manajemen Pemasaran. Baiklah, pada saat ini saya akan menjelaskan tentang, yaitu yang pertama tentang kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan. Pengertian kepuasan pelanggan di sini adalah tingkat perasaan konsumen setelah membandingkan antara apa yang dia terima dan harapannya. Seorang pelanggan jika merasa puas dengan nilai yang diberikan oleh produk atau jasa, sangat besar kemungkinannya menjadi pelanggan dalam waktu yang lama. Misalnya di sini, misalnya ada seorang pelanggan yang ingin membeli suatu produk, misalnya suatu produk HP, itu HP Samsung. Misalnya pelanggan ini ingin memiliki HP Samsung dengan kapasitas memori yang besar, kemudian dengan kamera yang bagus dan juga layar depan yang bagus. Kemudian setelah ia membeli produk tersebut tidak seperti yang sama diharapkannya, yaitu produk tersebut tidak memiliki kapasitas memori yang besar dan tidak juga memiliki kamera yang bagus dan tidak memiliki layar depan yang bagus. Jadi produk ini tidak sesuai dengan harapannya. Kemudian menurut para ahli, menurut Philip Kotler dan Kevin Lane, Keller yang dikutip dari buku Manajemen Pemasaran, mengatakan bahwa kepuasan pelanggan atau konsumen adalah perasaan senang atau kecewa seorang yang muncul setelah membandingkan kinerja atau hasil produk yang dipikirkan terhadap kinerja yang diharapkan. Misalnya di sini menurut Philip Kotler dan Kevin Lane Keller ini, misalnya produk ini setelah dibandingkan dengan hasil produk yang dipikirkan terhadap kinerja dan diharapkan. Misalnya di sini pelanggan misalnya akan merasa senang dan juga ada perasaan merasa kecewa setelah menerima hasil yang ia terima. Misalnya ia membeli produk itu, kemudian misalnya dalam produk HP Samsung tersebut misalnya diharapkan bahwa kapasitas memorinya besar dan juga kameranya bagus. Ternyata yang dia dapat di sini misalnya cuman kamera yang bagus tetapi kapasitas memori kecil atau cukup kecil misalnya. Jadi dia di sini ada perasaan senang karena kameranya yang cukup bagus dan juga dia di sini merasa kecewa karena kapasitas memorinya kecil. Memuaskan konsumen adalah keinginan setiap perusahaan. Selain faktor penting bagi kelangsungan hidup, perusahaan memuaskan kebutuhan konsumen dapat meningkatkan keunggulan dan persaingan. Konsumen yang puas terhadap produk dan jasa pelayanan cenderung untuk membeli kembali produk dan menggunakan kembali jasa pada saat kebutuhan yang sama muncul kembali di kemudian hari. Hal ini berarti kepuasan merupakan faktor kunci bagi konsumen dalam melakukan pembelian ulang yang merupakan porsi terbesar dalam volume penjualan perusahaan. Ya, di sini dijelaskan bahwa konsumen di sini atau pelanggan di sini memiliki keinginan di setiap perusahaan. Misalnya keinginannya konsumen ini memiliki keinginan ingin membeli HP Samsung. Selain faktor penting bagi kelangsungan hidup perusahaan, memuaskan kebutuhan konsumen dapat meningkatkan keunggulan dalam perusahaan. Misalnya ketika kita memenuhi keinginan pelanggan, torang bisa melewati persaingan. Misalnya pelanggan lebih suka dengan torang karena torang pe kapasitas torang pe produk ini lebih bagus, lebih berkualitas dari yang lain. Ya, begitu. Kemudian di sini
faktor utama dalam menentukan tingkat kepuasan konsumen. Yang pertama, kualitas produk. Konsumen akan merasa puas bila hasil evaluasi mereka menunjukkan bahwa produk yang mereka gunakan berkualitas. Misalnya di sini kita sebagai customer, kita mau bilang tapi pelanggan, misalnya produk yang kita jual ini sangat berkualitas. DP kualitas di sini misalnya kita bilang misalnya DP aplikasi sangat bagus, sangat banyak dan sangat bermanfaat. Misalnya juga DP memori, DP kapasitas sangat besar, DP kamera di sini sangat bagus. Pokoknya sangat berkualitas. Ya, begitu. Yang kedua, kualitas pelayanan, terutama untuk industri jasa. Konsumen akan merasa puas bila mereka mendapatkan pelayanan yang baik atau yang sesuai dengan yang diharapkan. Misalnya di sini kualitas pelayanan di sini misalnya pelanggan suka kalau orang mau kasih pelayanan yang baik pada orang. Misalnya orang mau jelaskan tuh bagaimana cara pemakaian nih HP, atau nih HP bagus for apa, DP kamera misalnya bagus. Jadi orang suka, maksudnya sejelas dang pada orang. Maksudnya orang tutur kata le mesti bagus dang, teratur, misalnya sopan, mau jelaskan pada orang. Yang ketiga yaitu emosional. Konsumen akan merasa bangga dan mendapatkan keyakinan bahwa orang lain akan kagum terhadap dia bila menggunakan produk dengan merek tertentu, yang cenderung mempunyai tingkat kepuasan yang lebih tinggi. Kepuasan yang diperoleh bukan karena kualitas dari produk, tetapi nilai sosial yang membuat konsumen menjadi puas terhadap merek tertentu. Kalau di emosional di sini misalnya konsumen atau pelanggan ini misalnya dia mau rasa bangga kalau mau dapat produk mau dapat keyakinan bahwa orang lain akan mau kagum pada dia bila dia mau menggunakan ini produk atau merek tertentu. Misalnya orang lain akan merasa bangga pada dia kalau dia mau pakai produk, misalnya produk atau merek HP, misalnya HP Samsung di sini. Jadi yang cenderung mempunyai tingkat kepuasan misalnya dia merasa puas, mempunyai kepuasan yang lebih tinggi. Dia merasa puas mau pakai ini HP Samsung di sini. Sama dengan tadi kita jelaskan bahwa DP kapasitas memori bagus, DP kamera bagus, dan DP layar depan bagus, dan DP pokoknya semuanya bagus di HP Samsung ini. Kemudian harga. Yang keempat, harga. Produk yang mempunyai kualitas yang sama tetapi menetapkan harga yang relatif murah akan memberikan nilai yang lebih tinggi kepada konsumennya. Di harga di sini misalnya kita sebagai customer service mau jual HP Samsung dengan yang di muka tanpa kita jual itu misalnya dia lebih jual HP Samsung. Mar DP HP Samsung di sini lebih mahal daripada kita punya. Mar DP HP sama, DP harga beda. Apa kita relatif lebih murah sedikit dibanding dia punya. Di sini konsumen lebih suka yang relatif lebih murah. Yang penting DP merek sama, DP kualitas sama, mar relatif lebih murah. Itu yang konsumen di sini suka di harga di sini. Konsumen lebih suka yang lebih murah tetapi berkualitas kualitas sama tetapi harga relatif lebih murah. Yang kelima, biaya. Biaya di sini konsumen yang tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan atau tidak perlu membuang waktu untuk mendapatkan suatu produk atau jasa cenderung puas terhadap produk atau jasa ini. Di biaya sini misalnya pelanggan atau konsumen tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan ketika membeli suatu produk ini atau membuang waktu untuk mau dapat suatu produk ini.
Misalnya dorang mau beli HP Samsung, dorang yang harus mau mengeluarkan biaya mau kasih keluar duit tambahan ketika dorang mau beli ini produk atau merek HP Samsung ini, atau dorang yang tidak perlu mau buang waktu untuk mendapat ini produk atau merek HP Samsung ini, karena mereka cenderung puas terhadap produk atau jasa itu ketika dorang yang tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan dan membuang waktu untuk mendapat suatu produk atau merek ini. Yang selanjutnya yaitu metode pengukuran kepuasan konsumen. Metode di sini yang pertama yaitu sistem keluhan dan saran. Organisasi yang berpusat pelanggan atau customer center memberikan kesempatan yang luas kepada para pelanggannya untuk menyampaikan saran dan keluhan. Informasi ini dapat memberikan ide-ide cemerlang bagi perusahaan dan memungkinkannya untuk bereaksi secara tanggap dan cepat untuk mengatasi masalah-masalah yang timbul. Di metode pengukuran dan kepuasan konsumen ini, yang pertama ini sistem keunggulan dan saran di sini. Misalnya begini. Misalnya orang memberikan kesempatan luas kepada orang pelanggan dorang mau sampaikan dorang saran atau keluhan. Misalnya di sini dorang mau mengeluh, dorang ketika ada beli itu HP itu, dorang kamera bisa misalnya dorang kamera bisa jadi dorang mau mengeluh pat orang sebagai customer service, dorang mau mengeluh. Dan di saat itu ketika dorang kasih keluar dorang keluhan itu, orang mau dapat ide supaya orang mau backing suatu produk itu atau merek itu, orang mau backing seperti yang dorang bilang, dorang minta umpamanya DP kamera misalnya bagus, jadi orang mau backing orang perusahaan, orang sebagai customer service mau dapat ide, orang mau kasih masuk di perusahaan, orang mau bilang orang ide-ide itu orang mau backing misalnya DP kamera misalnya kasih lebih bagus dari sebelumnya, misalnya begitu. Yang kedua yaitu ghost shopping. Salah satu cara untuk memperoleh gambaran mengenai kepuasan pelanggan adalah dengan mempekerjakan beberapa orang untuk berperan atau bersikap sebagai pembeli potensial, kemudian melaporkan temuan-temuannya mengenai kekuatan dan kelemahan produk perusahaan dan pesaing berdasarkan pengalaman mereka dalam pembelian produk-produk tersebut. Selain itu, para ghost shopper juga dapat mengamati cara pengamanan setiap keluhan. Di ghost shopping ini misalnya salah satu cara untuk memperoleh gambaran mengenai kepuasan pelanggan di sini, misalnya orang mempekerjakan 2 orang atau lebih, mempekerjakan beberapa orang misalnya, supaya dorang boleh berperan atau boleh mau bersikap sebagai pembeli sementara misalnya. Kemudian dorang mau balapor pat orang sebagai customer service, dorang mau balapor dorang temuan-temuan tentang dorang ada dapat tentang ini kekuatan dan kelemahan. Misalnya orang produk memiliki kekuatan, misalnya orang produk misalnya memiliki kamera yang cukup bagus misalnya, tapi memiliki kapasitas memori yang kurang besar begitu, seperti kapasitas memori yang tidak besar misalnya begitu. Jadi dorang mau lapor pat orang sebagai customer service, untuk orang mau kasih mau backing yang terbaik for dorang mau backing baru, karena orang kan sudah dapat temuan-temuan itu orang sudah tuh ide-ide itu, jadi orang mesti mau backing yang dorang udah dapat itu, supaya orang mau backing baru, supaya orang mau backing supaya dorang mau beli orang produk, jadi begitu. Yang ketiga, cost customer analysis. Perusahaan seyogyanya menghubungi para pelanggan yang telah berhenti membeli atau telah pindah pemasok agar dapat memahami mengapa hal itu terjadi. Bukan hanya exit interview saja yang perlu,
Tetapi pemantauan customer loss rate juga penting. Peningkatan customer loss rate menunjukkan kegagalan perusahaan dalam memuaskan pelanggannya. Yang ketiga ini yaitu customer analysis ini, yaitu misalnya begini. Torang tuh ada pelanggan, torang sebagai customer, torang ada pelanggan. Misalnya pelanggan itu udah berpindah itu yang lain, misalnya perusahaan lain. Soalnya ndak den torang dang misalnya bagaimana torang cara di sini misalnya supaya itu pelanggan itu dang mau balik patorang misalnya torang mau backing temuan-temuan baru, misalnya torang mau backing merek HP terbaru atau merek itu DP aplikasi torang sebanyak atau DP kamera torang sebagus sekali, kong DP layar depan, DP kapasitas memori torang sebesar, supaya maksudnya torang pe pelanggan ini mau balik patorang ketika dorang mau beli dan torang ulang, dorang merasa puas dengan apa yang torang bikin. Yang berikutnya survei kepuasan pelanggan. Umumnya yang keempat, survei kepuasan pelanggan. Umumnya penelitian mengenai kepuasan pelanggan dilakukan dengan penelitian survei, baik melalui pos, telepon maupun wawancara langsung. Perusahaan akan memperoleh tanggapan dan umpan balik secara langsung dari pelanggan dan juga memberikan tanda atau signal positif bahwa perusahaan menaruh perhatian terhadap para pelanggannya. Di sini di yang keempat, survei kepuasan pelanggan ini, misalnya orang mau survei apakah pelanggan ini merasa puas dengan apa yang orang backing, misalnya seperti yang tadi tuh kita bilang, misalnya DP aplikasi orang sebanyak, orang mau cari tahu dong, misalnya ini pelanggan puas dengan orang pe ini hasil, orang pe produk ini yang orang backing ini atau nyanda, begitu. Berikutnya soal nomor 2, yaitu tentang strategi meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang pertama yaitu pengertian strategi meningkatkan kepuasan pelanggan. Adanya kepuasan pelanggan ternyata juga dapat mempengaruhi omset penjualan yang dihasilkan. Jika pelanggan merasa puas akan suatu produk, maka permintaan akan meningkat dan omset penjualan pun ikut naik. Sebaliknya, jika pelanggan tidak merasa puas, maka permintaan akan menurun, begitu juga dengan omset penjualannya. Di sini misalnya sama dengan torang, misalnya kalau torang misalnya di sini torang mesti tergantung dengan kepuasan pelanggan. Misalnya kalau torang pe pelanggan puas dengan torang pe hasil, torang da backing itu, torang pe omset penjualan itu mau naik. Sebaliknya, kalau ini pelanggannya ndak puas dengan torang punya hasil ini atau produk ini, hasil torang da backing ini, torang pe omset akan menurun. Jadi semuanya tergantung pelanggan. Kepuasan pelanggan menentukan segalanya. Tergantung kepuasan pelanggan sendiri. Kalau kepuasan pelanggan itu kalau pelanggan merasa puas ya naik omset penjualan. Kalau tidak ya omset penjualannya tidak akan naik. Berikut beberapa strategi meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang pertama, memberikan produk yang berkualitas serta bebas dari kerusakan ataupun kecacatan saat sampai di tangan pelanggannya. Di sini torang sebagai customer service, torang pasti memberikan yang terbaik for torang pelanggan. Torang abis mau backing torang pe produk berkualitas, mesti bebas dari kerusakan. Misalnya torang mesti mau cek dulu itu torang punya produk baik mau konsumsi atau baik mau gunakan atau nyanda. Kalau umpamanya nyanda, torang backing sebagus supaya torang punya produk ini bagus dan mau digunakan, begitu. Yang berikut, berikan kualitas pelayanan yang ramah. Sambil tadi kita bilang ketetapan waktu penyampaian serta menggunakan sistem yang mudah dipahami para pelanggan. Sama yang tadi kita bilang, orang mesti mau kasih
Orang mesti mau kasih yang terbaik for orang pelanggan. Misalnya orang mesti bersikap ramah di muka orang pelanggan. Misalnya orang menjelaskan itu, misalnya orang menjelaskan dengan ramah, dengan baik, dengan jelas orang pelanggan. Baru yang ketiga, fokus pada kepentingan atau pencapaian kepuasan pelanggan sehingga produk serta pelayanan yang diberikan dapat memenuhi harapan pelanggannya. Yang ketiga ini, fokus pada kepentingan ini atau pencapaian kepuasan pelanggan. Misalnya, orang fokus hanya untuk kepentingan untuk suatu produk itu, atau orang mesti mencapai kepuasan pelanggan. Orang mesti harus memenuhi kepuasan pelanggan ini. Misalnya, tuh tadi bilang kepuasan pelanggan sangat berpengaruh untuk omset. Misalnya, orang mesti baking yang terbaik untuk orang pelanggan. Yang keempat, memperhatikan harga produk maupun biaya pelayanan yang sesuai dengan kondisi pasar saat ini, serta sesuaikan dengan nilai produk atau jasa yang ditawarkan. Yang keempat di sini misalnya, orang selaku customer, orang mesti memperhatikan harga produk itu atau biaya pelayanan produk itu mesti sesuai dengan kondisi pasar pada saat itu orang mau jual itu. Misalnya orang jual harga HP itu atau harga barang lain itu mesti sesuai dengan harga pasar di saat itu. Yang kelima, berikan jaminan keamanan dari produk maupun pelayanan yang diberikan, sehingga para pelanggan percaya dalam produk ataupun jasa yang ditawarkan dan akan terus menjadi pelanggan setia perusahaan kita. Yang kelima di sini, misalnya orang mau kasih jaminan pada orang, misalnya orang mau bilang kalau umpamanya dia kan ada pakai garansi tuh di sini. Jadi HP ini pakai garansi misalnya dalam 1 tahun begitu. Jadi misalnya kalau rusak, orang boleh sebale, orang mau kasih servis di mana atau apa begitu. Misalnya orang kasih jaminan dan pada orang supaya orang percaya dengan orang produk di sini. Sehingga supaya orang menjadi orang pelanggan tetap di orang perusahaan itu. Yang keenam, perlakuan pelanggan layaknya bos. Jadi di sini yang keenam di sini orang mesti bikin orang pelanggan itu sama dengan bos. Jadi orang mesti hargai, orang mesti sopan mau bikin pada orang mesti pokoknya menghargai sekali pada orang. Ini boleh mau bikin orang marah karena mau bikin orang marah, orang pasti mau lari. Biasanya nak mau jadi pelanggan gitu orang perusahaan. Yang ketujuh, komunikasi yang efektif. Hal yang sangat terpenting dalam segala hal ataupun tak terkecuali bisnis. Jadi orang harus mau komunikasi dengan orang punya pelanggan. Misalnya orang mau jual tuh HP, orang mau komunikasi dulu, orang mau bercerita dengan orang pelanggan, orang mau bilang semuanya yang terbaik di orang punya produk itu, sehingga ini pelanggan ini mau suka dengan orang punya produk. Baru yang berikutnya, yang ke-8, memberikan nilai-nilai lebih kepada pelanggan setia. Jadi misalnya kalau umpamanya dia tuh yang ke-8 ini misalnya dia sudah jadi pelanggan setia tuh, misalnya di sini orang mau kasih nilai-nilai yang lebih kepada pelanggan. Jadi orang mesti mau kasih yang paling terbaik sekali for orang pelanggan setia ini. Jadi nih boleh mau bikin dia kecewa, nih boleh mau bikin dia marah, supaya dia tetap mau jadi orang pelanggan setia. Yang ke-9, pelanggan yang maksimal perlu dilakukan demi menjaga hubungan yang baik. Misalnya pelanggan yang maksimal, orang mesti mau jaga hubungan baik sama yang tadi tuh kita bilang, orang mesti mau komunikasi baik dengan ini pelanggan, orang mesti mau hargai ini pelanggan, orang mesti mau dengarkan ini pelanggan dia bilang apa, orang mesti pokoknya berkomunikasi baik lah dengan ini pelanggan begitu. Baru soal nomor yang ketiga, yaitu cara merebut hati pelanggan dan mempertahankannya. Yang A yaitu pengertian konsumen. Konsumen adalah raja. Konsumen selalu ingin mendapatkan yang terbaik. Ya di sini kan tadi kita sudah jelaskan tuh,
konsumen adalah raja. Jadi torang mesti baking sebagus, karena biar bagaimanapun dia adalah torang pe bos, torang pe raja. Kalau torang nyak bikin bagus-bagus pada orang akan mau pindah di tempat lain atau di perusahaan lain, dan dorang sudah nak mau menetap dan torang kong jadi torang mesti mau baking baik-baik itu pada orang pelanggan, karena dia adalah bos ketika dia ingin membeli suatu produk yang kita jual. Hal-hal yang harus diperhatikan agar merebut hati konsumen. Yang pertama, kemudahan akses. Konsumen ingin punya akses yang mudah saat ingin menghubungi Anda dalam hal apa saja. Misalnya di sini torang mesti aktif 24 jam, misalnya WA. Torang mesti aktif 24 jam supaya kalau konsumen ingin mau bilang apa saja, misalnya ingin mengeluh apa saja, pokoknya apa saja yang ingin dia mau bilang ke torang aktif. Karena itu adalah salah satu yang konsumen suka dari torang perusahaan. Yang berikutnya, kompetensi karyawan. Dalam melayani konsumen sangat berpengaruh pada kepuasan pelanggan. Kompetensi karyawan. Untuk itu berikan karyawan Anda pelajaran tentang produk atau jasa dalam bisnis Anda. Motivasi karyawan Anda untuk semangat dalam melayani konsumen, dan pastikan mereka bisa beradaptasi dengan budaya dan perusahaan. Misalnya di sini torang mesti mau jadi yang terbaik, misalnya torang karyawan. Misalnya torang karyawan, torang pe bos dah bilang torang mesti mau melayani itu torang pe pelanggan di sini, torang mau melayani dengan bagus. Boleh mau bikin torang pe karyawan ini mau rasa kecewa dengan torang pe tingkah laku sebagai karyawan. Yang ketiga, pelayanan yang ramah. Jadi di sini torang mesti mau kasih pelayanan yang ramah pada torang punya pelanggan, supaya dorang mau jadi torang pelanggan tetap. Kong dorang sunya mau pindah karena dorang tahu di perusahaan torang jual itu produk itu bagus, dengan torang pe sikap ramah terhadap ini pelanggan. Jadi dorang ndak mungkin mau pindah ke tempat lain. Yang keempat, bisa diandalkan. Harapan konsumen harus bisa terpenuhi. Misalnya di sini konsumen ingin DP merek barang ini bagus dan torang mau baking lebih bagus. Jadi torang harus mau ini konsumen dah bilang karena dorang sebagai customer mesti mau yang dorang mau. Jadi kalau dorang mau minta baking HP ini, jadi dorang mau minta baking ini atau produk-produk apa mesti dorang penuhi. Yang kelima, proses yang cepat. Yang kelima yaitu proses yang cepat. Kecepatan adalah hal penting bagi konsumen. Mereka ingin segala hal diproses dengan cepat. Di sini misalnya dorang itu pelanggan ni mau lama-lama, dorang ni mau batunggu, dorang suka itu barang yang dorang bilang itu mesti cepat keluar. Dan DP hasil mesti bagus Baru yang keenam, keamanan. Keamanan di sini misalnya barang yang torang jual misalnya di sini mesti harus aman. Berikut yang ketujuh, tampilan. Tampilan di sini misalnya produk yang torang jual ini DP tampilan bagus misalnya begitu. Baru cara mempertahankan pelanggan. Pelanggan adalah kunci yang membuat usaha Anda tetap berjalan dan memberikan keuntungan, rasa hormat dan reputasi kepada Anda. Jadi pelanggan di sini sama dengan orang bos raja. Jadi pelanggan di sini adalah kunci yang membuat usaha Anda tetap berjalan. Misalnya usaha orang berjalan karena adanya pelanggan, karena adanya pembeli yang memberikan keuntungan pada orang. Jadi pelanggan di sini adalah bos yang memberikan keuntungan. Berikut yang
Yang berikutnya, untuk mempertahankan pelanggan atau konsumen, hal yang harus kalian perhatikan adalah yang pertama, pelajari tentang keinginan pelanggan. Misalnya di sini, orang mesti pelajari keinginan pelanggan orang misalnya apa, orang pelanggan ingin apa, jadi orang harus iko. Berikut yang kedua, kenalilah tentang diri Anda dan produk yang Anda tawarkan. Jadi di sini orang mesti kenali orang pediri, misalnya orang bagaimana DP orang atau bagaimana, dengan orang harus mau kenali orang pe produk yang ini supaya orang mau jelaskan ini konsumen bagus. Baru yang ketiga, jaga kualitas produk dan pelayanan Anda. Misalnya orang mesti mau jaga kualitas produk orang ini supaya tetap aman, tetap bagus di mata orang pelanggan. Baru yang berikutnya, yang keempat, dengan dengarkan opini dan saran dari pelanggan. Misalnya di sini orang pelanggan mau kasih saran, orang produk mesti DP kapasitas lebih bagus, misalnya lebih besar. Jadi orang mesti dengar dari pelanggan. Mesti dengar ini pelanggan pemasukan per orang. Berikutnya, perhatikan reputasi daring online Anda. Berikut, cobalah untuk menyesuaikan Anda dengan kebutuhan pasar. Menyesuaikan di sini misalnya menyesuaikan dengan kebutuhan pasar. Misalnya, orang mau cari apa yang di pasarnya tidak ada, orang mau jual. Barang itu maksudnya orang-orang biasa, maksudnya pelanggan biasa jaga cari, marnya tidak ada di pasar. Jadi orang mesti jual. Ya, soal nomor 4 yaitu service excellent. Service excellent di sini adalah attitude di setiap departemen, dimulai dan diakhiri dengan orang-orang Anda. Dari customer service, kasir hingga CED. Hal ini membutuhkan lebih dari satu departemen layanan pelanggan yang efisien atau jargon di dinding di ruang makan. Secara sederhana, pelayanan prima service excellent adalah suatu pelayanan yang terbaik yang memenuhi harapan dan kebutuhan pelanggan. Dengan kata lain, pelayanan prima merupakan suatu pelayanan yang memenuhi standar kualitas, suatu pelayanan yang sesuai dengan harapan dan kepuasan pelanggan masyarakat. Sehingga dalam pelayanan prima terdapat dua elemen penting yang saling berkaitan, yaitu pelayanan dan kualitas. Jadi di sini di nomor 4 sini, kalau menurut kita, orang mesti mau kasih yang terbaik for orang punya pelanggan. Orang mau kasih yang terbaik for orang pelanggan, karena orang pelanggan ini kan adalah raja, jadi orang mesti kasih yang terbaik. Dengan ada dua elemen paling penting di sini yang saling berkaitan, yaitu pelayanan dan kualitas. Jadi orang mesti kasih pelayanan dengan kualitas yang terbaik. Sekian penjelasan saya, terima kasih.